Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Ilanurmi Channel. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Agustus, di mana bulan tersebut adalah bulan hari kemerdekaan kita, kemerdekaan negara Republik Indonesia, yang dimana kita ketahui bersama akan banyak sekali perayaan-perayaan yang dilakukan oleh masyarakat kita untuk merayakan hari kemerdekaan ini. Mulai dari lomba-lomba tingkat RT, baris berbaris, sampai parade budaya karnaval yang biasanya itu dilengkapi dengan adanya sound horeg. Sound horeg ini adalah suatu fenomena baru yang ada di negara kita, yaitu sebuah sistem audio yang berukuran besar sekali, yang dimana audio tersebut menghasilkan sebuah suara yang sangat keras sekali, menggelegar, bahkan bisa menghoregkan, memecahkan apa yang dia lewati. Dan sound horeg ini biasanya sering digunakan di berbagai macam parade-parade budaya, karnaval-karnaval, terutama di daerah Jawa Timur. Dan kita ketahui bersama bahwasanya sekarang fenomena sound horeg ini sudah menyebar di berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. Kalau saya amati, fenomena seperti sound horeg ini adalah suatu potret keparadokan dari suatu bangsa, yang dimana kemajuan teknologi suatu bangsa itu tidak dibarengi dengan kemajuan sumber daya manusia dari bangsa itu sendiri. Bayangkan saja, sebuah sound system yang begitu besar, begitu menghasilkan suara yang sangat kuat sekali, itu diarak keliling-keliling desa, yang dimana diikuti oleh para penari-penari erotis, yang menurut saya itu bukan tontonan halayak umum, karena penari-penari erotis ini yang menampilkan keerotisan ini seharusnya itu ditonton hanya untuk orang dewasa saja. Tetapi kenyataannya ketika diarak keliling-keliling desa itu, mulai dari anak kecil sampai orang tua itu bisa melihat semua. Kan ketika ada fasilitas umum yang menghalangi jalannya sound horeg itu, keberlangsungan sound horeg itu, masyarakat di situ itu tidak segan-segan untuk menghancurkan fasilitas-fasilitas umum yang menghalangi lewatnya sound horeg itu. Misalkan ketika sound horeg itu diarak terus melalui sebuah jembatan, yang dimana truk yang membawa sound horeg itu tidak bisa melalui jembatan itu, masyarakat tidak segan-segan menghancurkan portal yang menghalangi jalannya sound horeg itu. Misalkan lagi sound horeg itu akan melalui sebuah gapura, misalkan. Nah, gapura itu menghalangi keberlangsungan jalannya sound horeg itu. Sound horeg tidak bisa masuk melewati gapura itu. Lah, masyarakat di situ itu tidak segan-segan untuk merobohkan gapura demi kelancaran sound horeg untuk terus berjalan. Nah, hal semacam ini yang saya sebut suatu fenomena keparadokan dari suatu bangsa ketika kemajuan teknologi itu tidak dibarengi dengan kemajuan sumber daya manusia yang ada pada bangsa tersebut. Nah, kalau kita berpikir lebih mendalam, fenomena seperti sound horeg ini itu bukan hanya merupakan sebuah hiburan semata, tapi kita akan menemukan di sini itu ada sebuah refleksi dari sesuatu yang lebih dalam, yaitu sebuah kegagalan manusia dalam mengikuti sebuah perkembangan kemajuan dari teknologi.
Dan perlu diketahui juga bahwasanya peristiwa fenomena seperti Son Horeg ini itu terjadi di Indonesia tidak serta-merta begitu saja. Ada beberapa faktor yang bisa mendorong, bisa menumbuhkan begitu pesat fenomena seperti Son Horeg ini yang ada di Indonesia seperti faktor-faktor yang mendorong. Yang pertama yaitu adanya tekanan hidup yang dihadapi masyarakat kita. Kita ketahui bersama bahwasannya memang saat ini itu masyarakat kita itu sangat haus sekali akan hadirnya sebuah hiburan. Peristiwa seperti ini dikarenakan masyarakat kita itu hidupnya sangat tertekan sekali. Mulai dari kemiskinan, kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya, ketidakadilan dalam hukum, serta banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan kita. Itu menjadikan sebuah tekanan di dalam masyarakat kita dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Sehingga masyarakat kita memilih Son Horeg ini sebagai sebuah pelarian yang dengan biaya murah sekali. Karena apa ya? Karena mereka itu bisa menari dengan bebas, mereka bisa mengekspresikan dirinya berkeliling sepanjang jalan, berteriak-teriak sepanjang jalan untuk melepaskan kepenatan, untuk melepaskan tekanan hidup dari mereka. Tetapi permasalahannya di sini, ketika pelarian tersebut menyebabkan suatu permasalahan sosial yang baru di dalam masyarakat kita, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Ketika Son Horeg itu melewati sebuah gapura yang tidak bisa dilewati Son Horeg itu, maka gapuranya dirobohkan. Selain itu, kehadiran Son Horeg ini juga menghadirkan kebisingan, menghadirkan polusi suara yang dimana yang dihasilkan Son Horeg ini, suara yang dihasilkan Son Horeg ini melebihi batas dari apa yang diterima oleh telinga kita, sehingga menjadikan polusi suara tadi. Dan ketika pelarian seperti ini itu dinormalisasi oleh masyarakat kita, pelarian yang menyebabkan kemudorotan untuk yang memunculkan masalah sosial baru di lingkungan kita itu dinormalisasi, maka akan sangat bahaya sekali dampaknya untuk perkembangan dan kemajuan di dalam masyarakat kita. Faktor yang kedua yang menyebabkan kenapa fenomena Son Horeg ini bisa tumbuh subur di negara kita, di Indonesia, yaitu adanya sebuah kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan pendidikan karakter dan tidak dibarengi dengan kontrol sosial yang kuat. Kita ketahui bersama bahwasannya teknologi saat ini itu sudah menyebar ke seluruh pelosok negeri yang ada di negara Indonesia ini. Mulai dari smartphone yang ada di genggaman kita sampai Son Horeg yang begitu besar, sebuah sound system yang begitu besar yang bisa diarak keliling-keliling desa. Lah, kemajuan-kemajuan seperti ini kalau tidak dibarengi dengan pendidikan karakter yang kuat, ini akan memunculkan sebuah paradok yang menghasilkan keparadokan itu, yang menghasilkan suatu budaya yang negatif, akan memunculkan suatu budaya yang sangat negatif sekali. Hal ini bisa kita lihat ketika adanya Son Horeg ini yang menampilkan tarian-tarian erotis, yang menampilkan suara polusi suara. Ini dianggap wajar oleh masyarakat kita. Lah, di sini kontrol sosial pun akan menjadi lemah, sehingga masyarakat kita sebagian besar akan terjebak dengan kata asal rame, masalah etika belakangan. Ini sangat bahaya sekali untuk generasi muda ketika setiap harinya dicekoi dengan kebudayaan-kebudayaan yang seperti ini. Oke teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwasannya Son Horeg ini bukan permasalahan yang utama.
Karena apa? Ya karena kita itu tidak bisa menghindari akan adanya teknologi yang begitu masif di zaman sekarang ini. Nah, yang jadi masalah di sini itu ketika masyarakat itu berusaha untuk memaklumi, bahkan ada yang membela ketika ada perusakan, ketika ada pelanggaran moral yang mengiringi perjalanan sound horeg ini. Nah, inilah yang harus kita benahi bersama. Di sini itu perlu kita sadari semuanya bahwasannya masalah utamanya itu bukan di teknologi sound horeg-nya saja, tapi bagaimana kecanggihan teknologi itu kita gunakan secara bijak. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Demikian dari saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya.